Tar. Kenapa kita harus menghakimi Gen Z itu susah diatur? Ya enggak? Saya juga tidak tahu, Pak. Enggak, kita jangan menghakimi duluan. Gen Z itu anak-anak yang susah diatur. Bener enggak? Iya betul, Pak. Ya kan? Kalau saya pribadi nggak bisa menyalahkan jangan salahkan anak-anak Gen Z tadi yang nggak bisa diatur. Insight buat Gen Z yang lagi dengerin hari ini, apa langkah pertama yang bisa dilakuin mahasiswa atau lulusan baru biar siap ngadepin dunia kerja, Pak? Tambahin isi otaknya. Halo DMCers, kembali lagi dengan saya Arya Ditya di DMC Podcast. Nah, pada judul kali ini kita mengangkat krisis kelas menengah dan tantangan Gen Z di dunia kerja. Dan pada kali ini juga kita kedatangan sosok yang luar biasa di Fakultas Ekonomi Bisnis kita, yaitu Bapak Dekan kita, Profesor Dr. Tubagus Ismail, SE, MMAK, CA, CMA, CPA. Selamat siang Bapak. Siang. Gimana nih Pak dari pagi sampai siang ini Pak? Semuanya baik-baik aja. Seperti biasa Pak. Alhamdulillah semua baik-baik aja. Sidang masih panas ya Pak? Sidang kemarin ada S3. Oke. Jadi Pak, kalau boleh tahu nih Pak, sebelum Bapak menjabat menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih Pak, sebelumnya tuh Bapak tuh menjadi apa sih Pak? Kalau nanya saya tentang saya tuh di Untirta itu sebelumnya saya adalah angkatan pertama PNS di FEB. Oke. FEB itu PNS pertama kali itu ya angkatan saya lah. Di 2001 saya jadi PNS. Oke. Gitu. Nah, 2003 kalau nggak salah saya jadi wakil dekan 2 selama 9 tahun. Habis itu off. Saya tidak menjabat lagi sekitar lumayan lama ya. Sekitar 8 tahunan, 8 apa 9 tahun saya nggak menjabat lagi. Nah kemudian habis itu kami membuat proposal pendirian S3 akuntansi. S3 akuntansi baik. Baru saya menjadi kaprodi S3 akuntansi dan tahun kemarin berarti 2024 ya. Iya 2024. Itu baru setelah kaprodi S3 akuntansi menjadi dekan FEB. Gitu. Bagaimana sih Pak, kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana sih menjadi dekan Fakultas Ekonomi Bisnis ini menurut Bapak tuh kayak dijalanin aja atau emang kayak ya udahlah baik buruknya saya terima gitu Pak? Dekan itu kan kaprodi kajur itu kan tugas tambahan ya. Iya. Tugas aslinya ya tupoksinya adalah tridharma perguruan tinggi. Betul Pak. Mengajar, mengabdi, meneliti gitu. Jadi kalau di fakultas atau di dunia pendidikan tinggi nggak harus menjabat karena itu cuma bagian dari tugas tambahan saja. Tugas tambahan. Gitu. Jadi lumrah nanti kalau bukan berarti nggak sama seperti dengan di struktural. Iya betul Pak. Ya kalau struktural jadi kasih, jadi misalkan dari staff, jadi kasih, jadi kabid, kemudian jadi kadis gitu ya naik ke atas terus. Nah kita enggak. Kalau ini kan jalurnya lebih banyak ke fungsional. Fungsional misalkan sekalipun setelah ini jadi sekarang jadi rektor, besok jadi dosen biasa. Itu suatu hal yang lumrah banget gitu loh. Berarti Bapak setelah menjadi dekan ini bakalan jadi apa lagi Pak setelah jadi dekan ya? Bapak nggak tahu gimana takdirnya saja kalau itu sih baik, gitu Pak. loh. Tapi yang pasti kalau jadi dosen ya karirnya ya harus dipentokin sampai ke profesor, sampai ke guru besar. Itu yang paling penting. Mulai dari tenaga pengajar, kemudian menjadi asisten ahli, menjadi lektor, kemudian menjadi lektor kepala, naik ke guru besar. Itu yang harus dikejar oleh dosen. Gitu. Oke Pak, kita mulai nih dari topik yang lagi hangat banget nih buat dibahas Pak, soal Gen Z di dunia kerja nih Pak. Kalau ngomongin Gen Z nih Pak, apa sih yang terbesit yang langsung di benak Bapak nih Pak tentang Gen Z? Gen Z itu berarti anak-anak yang lahir di tahun 1900-an lah ya. 2000 ke atas. Ya, 1900 2000 gitu ya. Nah, berarti itu anak-anak sekarang usianya 20. Betul Pak. 20 tahunan lah, kurang lebih ya. 20 tahun. Nah, ini anak-anak yang lahir dan besar itu satu ketika teknologi sudah maju. Ya enggak?
Betul Pak. Sudah melek teknologi, jadi sudah ada WhatsApp, sudah ada sosmed, ya, sudah ada Facebook dan lain-lainnya, dan ditambah mereka nih di zamannya, berarti ya anak-anak yang 20 tahunan Gen Z ini, itu berarti sudah ada AI, Betul, artificial intelligence. Dan artinya apa? Anak-anak yang tumbuh yang ada di Gen Z ini, satu, mereka sangat kreatif. Dari mana kreatifnya? Ya dari AI, dari sosmed. Digitalisasi saat ini ya Pak. Nah itu anak-anak ini sangat kreatif sekali. Jauh lebih kreatif dari orang-orang bapak ibunya atau bahkan kakeknya, jauh banget gitu loh ya. Nah itu ciri khasnya ya. Dan mereka pembelajar yang cepat. Ya. Tahu-tahu bisa aja gitu. Bisa. Ya, atau apa aja bisa aja. Ya. Jadi cepat belajar ya Pak ya. Proses belajarnya sangat cepat. Dan itu yang orang tuanya juga mungkin terkejut-kejut gitu lah. Iya betul. Kok kayak gini, kok tiba-tiba anaknya kayak gini tuh, kayak gitu. gini ya. Ya, jadi saya melihatnya prospeknya bagus gitu. Tapi Pak, tadi kan kita ngomongin AI nih Pak. Kalau menurut Bapak nih, kan di dunia kampus kita nih Pak, kalau bisa lah ya kalau membuat kecurangan dari AI, menurut Bapak tuh gimana buat tugas gitu, curang dari AI, kita menurut Bapak tanggapannya gimana Pak? Apakah dosen bisa menolerir hal itu Pak? Pak, sebentar. Apakah penggunaan AI itu disebut curang? Kan gitu? Ya kan? Iya. Nah, kita definisikan dulu apakah AI itu, apakah setiap orang yang menggunakan AI itu curang? Kan enggak. Betul. Nah, ada yang disebut dengan integritas akademik. Integritas akademik itu misalnya plagiasi, ya nggak publikasi, ya, kemudian lain-lainnya, ya. Nah, itu sepanjang itu tidak melanggar integritas akademik, ya nggak ada masalah. Itu. Oke, Pak. Justru yang aneh adalah sudah ada AI membantu ya Pak ya. Tapi kenapa nggak dipakai? Nah, kan gitu. Oke. Nah, saya kasih contoh gitu loh. Dulu zamannya saya membuat literatur review, ya, itu bisa 1 tahun membuat literatur review. Literatur review itu kita membuat state of the art sebuah pengetahuan gitu loh. Kita kumpulkan dari beberapa puluh atau bahkan ratusan jurnal, itu kita baca satu persatu ke detail gitu ya, kemudian lakukan literatur review ya, kemudian baru kita bisa membuat state of the art-nya, kemudian future risetnya apa gitu loh. Nah itu bisa setahun bahkan lebih ya. Nah sekarang dengan adanya AI itu cuma 5 menit selesai. Bahkan kurang ya Pak. Ya gitu, bahkan udah tinggal dimasukin keywordnya saja udah selesai. Nah apakah kemudian ini disebut dengan kecurangan, pelanggaran integritas akademik? Kan tidak. Nah justru aneh, kok nggak dipakai? Iya betul Pak. Kok masih baca satu persatu gitu loh? Ya enggak, kan gitu. Nah apakah justru aneh kalau nggak dipakai? Contoh yang lain adalah dulu sebelum adanya AI, kita mesti membaca, ngeprint duluan tuh si artikelnya. Dan setelah diprint baru kemudian dibaca. Setelah dibaca ditandain tuh. Iya betul. Bagian-bagian pentingnya. Di-note-notin, dilipetin. Itu lama banget kan? Iya, pasti Pak. Satu paper, waktu. Satu paper tuh bisa sehari, 2 hari, 3 hari untuk membacanya. Nah, sekarang dengan adanya AI, handphone kita telah terinstall listening.com contohnya AI-nya ya. Kemudian masukin diinstal AI, kemudian dicolokin, kemudian tempelin ke telinga. Ya nggak colokin ke telinga, kemudian dari situ kita bisa cukup mendengar saja. Maka si paper tuh isinya apa, udah nggak usah dibaca-baca lagi gitu. Jadi dia, nah lalu kenapa nggak dipakai? Kan aneh. Memberikan kemudahan justru ya Pak ya. Iya, gitu. Jadi kalau menurut saya ya mesti dipakai. Kan aneh kan kalau nggak dipakai, kan itu bikin ruwet sendiri. Pekerjaan yang harusnya selesai 5 menit dikerjakan sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Ya enggak? Iya betul Pak. Jadi kan menghabiskan energi, sumber daya, harusnya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Betul Pak. Gitu ya? Iya. Jadi jangan didefinisikan AI itu sebagai bentuk kecurangan. Bukan. Apakah boleh membuat paper menggunakan AI? Boleh. Apakah boleh mengerjakan tugas dosen dengan AI? Ya boleh. Baik.
Oke. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya Pak. Ya. Nih kan Pak, banyak yang bilang nih Gen Z itu susah banget nih diatur dan nggak loyal. Misal kalau di dunia kerja itu kita sama perusahaan. Menurut Bapak ini mitos atau fakta Pak? Gen Z itu kayak susah loyal sama susah diatur gitu. Misalkan kalau misal deadline besok, tapi kan dunia perusahaan kayak keras gitu ya Pak ya. Kayak ini deadline besok ya. Ah capek banget gitu. Misalnya Gen Z itu banyak ngeluh lah Pak. Menurut Bapak gimana tanggapannya? Tar. Kenapa kita harus menghakimi Gen Z itu susah diatur? Ya enggak? Saya juga tidak tahu Pak. Enggak, kita jangan menghakimi duluan. Gen Z itu anak-anak yang susah diatur. Bener enggak? Iya betul Pak. Ya kan? Kalau saya pribadi nggak bisa menyalahkan jangan salahkan anak-anak Gen Z tadi yang nggak bisa diatur. Jangan-jangan perintahnya salah. Ya enggak? Iya betul Pak. Jangan-jangan yang ngaturnya yang salah. Jangan-jangan panduannya salah. Ya enggak? Iya betul Pak, betul. Nah, jangan sampai nanti ngasih perintah salah. Misalnya dikasih bekerja, kemudian cuma dikasih laptop sama ini laptopnya, ini SOP-nya, kemudian filenya gini. terus kamu kerja gitu loh. Ya pasti semua orang juga ini gua ngapain ya? Gua dikasih tugas apa ya? Iya, Kan betul, bingung biasanya sendiri ya enggak? Jangan-jangan perintahnya salah gitu loh. Filenya diapain ya? Pengarahannya salah. Iya betul Pak. Gitu loh. Ya enggak? Kalau misalkan enggak loyal, saya rasa enggak bisa disalahkan satu sisi, ya enggak? Orang misal gini, kalau kebutuhannya tentang misalnya ya kalau kebutuhan dasar terpenuhi, kalau orang yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, dia pasti akan memenuhi kebutuhan dasarnya duluan. Misal sepanjang makannya masih belum terpenuhi, perutnya masih belum terpenuhi gitu. Ya dia akan loyal kalau perutnya terpenuhi. Iya betul Pak. Ya enggak, tapi ketika levelnya sudah naik lagi, ya enggak, gaji sudah rumah makan sudah ada, rumah sudah ada, kemudian baju sudah ada, ya enggak? Iya betul Pak. Ya, kalau rewardnya hanya sekedar makan doang, ya pasti dia nggak loyal dong. Jangankan Gen Z gitu loh, baby boomer nggak akan loyal, sama aja baik, itu Pak. mah. Ya enggak, kayak gitu. Tapi Pak menurut Bapak nih IPK tinggi itu bisa jaminan dapat kerja gak sih Pak? Bagus gak sih dapat kerja bagus gitu Pak, kayak di startup, Big Four gitu Pak. IPK bagus menurut Pak. Itu bisa dijamin gak, mitos atau fakta menurut Bapak? IPK ya? Iya. IPK tuh penting. Oke. Ya, tapi dia hanya sebagai pintu masuk. Oke. Misal ya, ada PTA, apapun itu. Ya. Ada perusahaan BUMN mensyaratkan di situ IPK-nya minimal 3 atau 3,2 atau 3,4 misal ya. Nah, jadi IPK penting kan? Jadi pintu masuk kan? Pintu masuk ya betul. Anda kalau IP-nya cuma di bawah 3 atau 2,9, ya udah belum nggak bisa ngelamar sama sekali kalau kayak begitu. Ya enggak? Oke. Nah, jadi pentingnya tuh di situ. Tapi cukup nggak? Nah, itu belum cukup. Maka yang berikutnya apa? Karakter, kompetensi, soft skill, hard soft skill ya. lainnya gitu. Perkara dia bisa bertahan selanjutnya di dunia kerja itu. Nah, itu urusannya bukan IPK lagi. Nah, IPK tadi, nilai tadi itu jadi pintu masuknya. Apakah cukup? Oh, belum. Berarti Gitu loh. Ya enggak? Oh iya betul Pak. Gitu. Berarti, tapi kalau IP Anda jelek, ya, di bawah yang disyaratkan, ya nggak bisa masuk sama sekali. Berarti kan IPK tuh penting ya Pak buat kita, dan itu sebagai pintu masuk. Berarti ya dinilai juga dari skill, terus karakteristik orang itu. Jadi itu bisa menentukan gimana dapat kita kerjanya bagus atau enggak. Ya. Oke. Tapi Pak, kenapa sih Gen Z sekarang tuh banyak yang kayak burn out gitu Pak? Kayak dapat karena tekanan kerja ataupun gaya hidup gitu Pak. Tertekan dan burn out banget gitu Pak. Saya tidak bisa mengatakan apakah Gen Z sekarang burn out, kecapean. Masa iya? Kan itu saya justru balik lagi bertanya, kata siapa Gen Z itu burn out? Ya enggak? Iya betul Pak. Ya, kan gitu ya? Iya. Bisa jadi iya karena dia tekanan kerja. Oke. Tapi saya masih belum setuju tuh. Gen Z itu kalau kerja sekarang tuh burnout, enggak. Ya enggak? Iya. Kenapa Pak? Ya, kalaupun itu bisa terjadi di Gen Z, ya mungkin satu, tekanan dia memang kebutuhan dia itu memang banyak. Sehingga dia harus kerja bukan cuma di satu tempat. Nah, itu kan bisa terjadi sama siapa saja, bukan cuma Gen Z. Iya, betul Pak. Ya enggak? Bisa burnout tadi. Burnout itu bukan cuma terjadi di Gen Z loh. Ya enggak?
Orang yang punya kebutuhan ya besoknya harus bayar utang nih. Iya. Bulan depan harus bayar nih. Cicilan. Ya enggak, Iya. cicilan dan segala macam kebutuhan bulan depan. Ya sudah terpaksa kan sekarang pagi, siang, sore, malam atau bahkan ke pagi lagi dia ngambil lemburan. Iya. Besok-besok dia burnout. Ya kan? Jadi burnout itu bukan cuma terjadi pada Gen Z saja. Iya. Kan gitu ya? Iya, betul, Pak. Kan gitu. Nah kebetulan tadi si anak Gen Z tadi, ya wajar aja si anak Gen Z tadi. Pasti mimpinya banyak dong. Iya, betul, Pak. Memenuhi enggak? kebutuhan, gaya hidup gitu. Ya, mimpinya kan banyak Iya. ya. Kenapa? Karena misal sekarang tuh banyak di sosmed tuh sukses 30 sukses sebelum usia 30 tahun. Nah, gitu kan gitu. Nah, ini gara-gara sosmed tuh akhirnya dia ya sudah gue mau kejar kesuksesan 30 tahun tuh. Siang malam dia kerja kan gitu ya. Bikin konten nggak berhenti gitu. Nah, bisa jadi burnout. Ya enggak, atau dia memang dapat tekanan dari si bosnya. Ya macam-macam lah kalau menurut saya sih. Ya, Anda sekarang misalnya Anda kuliah pagi, kebutuhan mendesak, malam, sore itu kerja. Iya. Jadi pelayan restoran, jadi tukang cuci piring, ya burnout lah lama-lama. Burnout pasti, Pak. Kayak gitu. Oke, tapi menurut Bapak nih Pak, kalau misalkan kerja di startup nih itu pasti lebih keren daripada kita kerja di BUMN. Menurut Bapak itu gimana, Pak? Saya tidak bisa mengatakan kerja di startup lebih keren daripada kerja di BUMN. Iya. Saya rasa enggak ya. Kenapa? Coba Anda lihat. Coba kalian lihat deh. Berapa sih tingkat keberhasilan perusahaan startup? Cuma 5% kok tingkat 5-10% saja startup yang berhasil ya. Gitu ya. Chance-nya Pak ya. Iya. Ya berarti dari 100 perusahaan cuma 5 atau 10 perusahaan yang akan berhasil bertahan di 5 tahun gitu. Iya, betul Pak. Ya enggak? Nah, gitu. Nah, sementara kalau BUMN long life kan? Iya, betul Pak. Sampai lu pensiun gitu loh. Ya enggak, sampai mati loh digaji. Iya, digaji dia. Nah, enggak. Buat anak istri. Kan gitu. Ya enggak. Nah, perbedaannya adalah di si startup langsung dunia kerjanya maksudnya. Si staff tadi atau si anak buah tadi langsung ketemu sama CEO-nya langsung di situ. Ya enggak, karena dia betul, kerjanya sejajar tuh. Ya enggak, kapan aja ketemu bisa. Ya enggak. Sementara kalau di BUMN, nah, yang fresh graduate tadi entah kapan ketemu sama bosnya nanti gitu. Kan betul, gitu. Nah, itu perbedaan dunia kerjanya. Nah, kemudian di sisi lainnya, startup itu penuh dengan harus terus-menerus inovasi. Capek nggak nanti? Kalau terus-terusan kayak begitu, lelah pasti Pak. Inovasi karena kan kalau BUMN itu kayak udah template gitu ya pekerjaan Pak ya. Iya. Apa bagaimana? Ya, kalau BUMN atau bahkan pegawai negeri itu kan sudah rutinitas sudah terjaga. Jam 7 masuk, jam 5 pulang. Startup ya nggak bisa. Ya enggak. Lembur masuk jam berapa lembur gitu Pak ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan pegawai negeri ASN, nggak boleh terlalu banyak inovasi. Jadi karena ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, apakah itu peraturan keuangan, ya enggak, SOP, macam-macam birokrasi. Tapi kalau di startup, nah ini bisa dibilang ya udah kreativitas harus dimunculkan semua. Ketika kreativitas harus dimunculkan semua, lama-lama lelah enggak? Ada fatigue. Pasti lelah Pak. Nah, gitu. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya enggak. Oke, gaji tinggi bisa jadi startup gaji tinggi daripada ASN dan BUMN gitu ya. Tapi ntar dulu ada berapa startup yang bisa menggaji tinggi? Nah, pertanyaan itu kan? Pak. Nggak banyak juga. Ya enggak. Dari Kan 105-10% ya 5% ya, itu tadi gitu loh. Jadi jangan kemakan juga dengan sosmed gitu loh. Ya enggak. 30 under 30 sukses 30 orang sukses di bawah usia 30 tahun gitu loh. Gitu. Oke, berarti kalau pengaruh sosmed nih Pak, berapa besar pengaruh influencer atau content creator nih Pak buat tentuin masa karir yang bagus gitu Pak? Itu berpengaruh nggak sih Pak? Ngaruh banget. Oke. Ngaruh banget. Content creator ya, mempengaruhi Gen Z. Oh, ngaruh banget tuh. Bukan cuma Gen Z yang dipengaruhi. Semua orang di dunia ini bisa dipengaruhi. Oke. Nah, oleh karena itu hati-hati dengan content creator atau influencer tadi. Apakah yang disampaikan bukan overclaim? Jangan-jangan yang disampaikan overclaim? Iya. Ya enggak? Iya betul Pak. Contoh apa? Yang paling gampang aja deh, yang overclaim. Ya enggak? Padahal dia misalnya orang biasa, tapi kemudian bisnis kripto jadi kaya raya gitu. Apa iya? Dia berasal dari bisnis kripto? Ya enggak? Iya.
bisa jadi dia bukan siapa-siapa gitu loh. Ya enggak? Iya betul Pak. Nah, misalkan apa namanya yang skincare, Oke. ya enggak? Sebulan langsung jadi miliarder, Iya. ya enggak? Ngeracik-racik skincare. Skincare jadi begini begitu, ya enggak? Overclaim, ya enggak? Iya betul. Ternyata penipuan, ya enggak? Yang kemarin yang dari Aceh, yang dari Ujung Pandang, yang dari Makassar, Iya betul Pak. ya enggak? Atau yang kemarin ada siapa yang sudah apa namanya, yang pamer flexing, ya enggak? Sebulan bisnis atau 1, 2, 3 bulan jadi punya supercar gitu loh. Ya enggak? Dapat Lambo gitu Pak. Padahal nggak gitu juga, ya. Nggak sesuai dengan ini Iya, Pak ya. gitu. Tahu-taunya dia nipu. Iya, kadang itu punya orang bisa. Tahu dah, ya kan? Betul, Gitu. Akhirnya banyak followernya. Artinya si influencer ini, influencer ini kadang-kadang jangan terlalu dipercaya juga, harus hati-hati. Jadi harus memilih dan memilah ya Pak ya. Iya. Oke. Gitu. Sekarang kita bakal geser nih Pak ke topik yang lumayan, itu krisis kelas menengah nih Pak. Kan hari ini nih kita sering dengar nih kalau soal sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan krisis kelas menengah tuh gimana Pak? Ya, krisis kelas menengah itu kan sebetulnya terjadi sekarang ini 5 tahun terakhir ini ya. Iya, betul Pak. Ya. Kelas menengah itu turun sebanyak sekitar 10 jutaan ya. Dari 57, sekian juta menjadi turun jadi 48 atau 47 atau 48 juta gitu ya. Iya betul Pak. Gitu. Sekitar 10 jutaan turun. Kelas menengah tuh mereka pekerja, punya penghasilan ya. Kemudian tapi nggak kaya-kaya banget lah. Iya. Sederhana Gitu lah ya. Tercukupi. Iya. Ya. Gitu. Kalau konsumsi ya kalau dari definisinya sekitar pendapatannya sekitar 1,2 konsumsinya ya. Iya betul. Itu Pak. sampai 6 juta. Gitu. Itu kelas menengah. Kemudian sekarang turun nih, 5 tahun terakhir ini turun. Iya betul Pak. Kenapa turun? Ya banyak faktor ya. Satu tadi AI. Karena makin lama manusia bisa digantikan oleh teknologi ya Pak kalau itu. Makin lama makin ke sini sudah nggak terlalu banyak butuh pegawai. Ya, sementara kelas menengah ini kan yang gampang digantikan oleh AI, pekerjaan mereka. Gitu ya. Iya betul Pak. Nah, yang kedua misalkan itu adalah kebanyakan perusahaan-perusahaannya mulai di Indonesia nih ya. Indonesia ada yang banyak kan bangkrut ya. Iya betul. Atau pergi tuh. Ya nggak mau lagi investasi di Indonesia. Kabur aja dulu gitu ya. Kaburnya ke Vietnam. Iya. Orang investasi di Vietnam. Ya, akhirnya di PHK. PHK ini lagi rame-ramenya sekarang. Nggak nyaman untuk investasi di Indonesia. Gitu. Nah, kasihan orang-orang yang kelas menengah ini. Ya. Itu sih penyebabnya, salah beberapa alasannya gitu. Jadi krisis kelas menengah gitu ya Pak. Ya, yang berikutnya adalah mereka yang orang-orang kelas menengah ini sudah terlalu nyaman dengan pekerjaannya dia, sehingga dia lupa untuk mengupgrade ilmunya, untuk mengupgrade skillnya. Ya enggak? Jadi dia stuck gitu Pak ya. Jadi nyangkut mau ke atas kayak ya udahlah udah nyaman banget di sini gitu. Ya, gitu loh. Nah, dunia berubah, skill dia udah nggak dibutuhkan lagi. Tapi begitu mau belajar lagi, dia udah males. Iya. Ya enggak? Makin tua makin males untuk belajar. Biasanya begitu, gitu loh. Ya enggak? Mau ganti handphone aja yang baru lagi itu dia bingung memulainya laginya gitu loh. Ya itu baru ganti handphone doang. Tapi mitos atau fakta sih Pak menurut Bapak gaya hidup konsumtif itu biang kerok krisis kelas menengah Pak? Ada pengaruhnya iya. Oke. Ada ngaruhnya. Nah ini tadi nih. Orang-orang yang kelas menengah nih orang mendang-mending ya. Iya. Kaum mendang-mending nih. Nah ini ya disebutnya kaum mendang-mending nih. Jadi gini. Mereka biasanya lupa untuk investasi. Mereka lupa untuk nabung. Ya. Tapi sebenarnya yang lupa untuk menabung tuh ya kebanyakan orang-orang ini nih. Ya enggak. Dapat gajian. Ya enggak. Dihabiskan semuanya. Satu. Iya. Ya, tapi memang mereka terkunci juga nih. Ya, saya kasih contoh begini. Di zaman sekarang, taruh lulus usia berapa lulus kuliah? 22.
Nah, setelah lulus 22, taruhlah nyari kerja 6 bulan. Iya. Rata-rata 6 bulan jadi kita ya. Nah, 6 bulan cari kerja. Setelah 6 bulan bekerja, apa yang akan pertama dibeli oleh orang pekerja, orang anak usia tadi itu? Rata-rata pengen punya rumah ya. Iya. Nah, Rata-rata. uangnya cukup nggak? Belum. Belum cukup ya. Hmm. Atau dia pengen beli mobil, atau pengen dia beli motor. Iya. Uangnya cukup nggak? Nggak cukup. Ya nggak? Iya betul Pak. Nah, oke, belilah rumah. Terus dia apain cara beli rumahnya? Nyicil. KPR. Iya. Berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun. Ya enggak? Iya betul Pak. Nah, ketika dia ambil oleh KPR, berarti uang dia, gaji dia tinggal berapa persen? Udah kena tuh 35%-an. Iya. Udah, tinggallah 65% sampai 70%. Kan gitu ya? Iya. Oke. Nah, itu kan berarti terpotong. Auto debit sampai 30 tahun. 20 sampai 30 tahun. Ya enggak? Nah, sisanya ya enggak, 50%-nya tadi berarti untuk konsumsi dia kan? Iya. Untuk bertahan hidup gitu loh. Ya enggak? Kan gitu ya? Nah, permasalahan berikutnya 4 tahun, 5 tahun berikutnya gaji dia naik enggak? Enggak. Gaji dia naik dong. Naik pasti. Ya, enggak. Udah kerja 5 tahun enggak naik dong. Okay. Ya enggak. Nah, tapi setelah naik, apakah kebutuhan dia enggak bertambah? Bertambah pasti. Bertambah. Ya enggak. Terus dia pengen apa? Beli mobil atau beli motor. Beli motor dulu lah ya. Iya, ya, yang ini dulu Pak. Oke. Uangnya cukup enggak? Belum. Enggak. Ya, karena kan tadi dibagi oleh rumah tadi. Ya enggak. Akhirnya apa? Nyicil lagi. Ya enggak. Berapa tahun? 3 tahun. Nah, udah kekurang lagi tuh. Ya enggak. Terus gajinya naik 4 tahun berikutnya. Beli apa? Beli mobil. Pengennya kan gitu. Iya. Itu baru sederhana nih. Ini pikirannya yang simpel-simpel aja gitu loh. Nah, habis itu mobil tadi dibayar les enggak? Enggak. 5 tahun lagi atau 3 atau 5 tahun lagi. Ya enggak? Iya betul Pak. Nah, kemudian sempat enggak untuk investasi? Enggak. Karena udah dibagi-bagi uangnya pasti Pak. Udah enggak sempat lagi. 30 tahun akan datang berarti usianya 55 tahun. Ya enggak? Iya betul Pak. Usianya 55 tahun tuh atau 50 atau 60 tahun. Ya enggak? Nah, 50 58 itu pensiun. Nah, lu kalau kayak begitu tuh besok hari ini lunas, besok mati udah selamat banget, untung banget gitu loh. Iya. Ya enggak? Iya betul. Ya enggak? Nah, ini yang terjadi sekarang nih. Ya enggak? Bukan cuma di Gen Z, bapaknya si Gen Z juga sama, baby boomer juga sama nih kayak begini nih. Oke, Pak. Ya enggak? Jadi akhirnya apa? Nah, itu tadi konsumsi tadi tuh. Ya enggak? Nah, ini yang akhirnya orang enggak sempat lagi investasi. Orang enggak sempat lagi nabung, semuanya pas-pasan semuanya. Ya enggak? Nah, kalau hari ini lunas, besok mati masih alhamdulillah tuh. Alhamdulillah, enggak ada beban lagi. Ya kan? Nah, itu yang terjadi sekarang tuh, ya. Nah, harusnya kan nggak gitu hidupnya. Kenapa? Jadi kalau kayak gitu bisa disimpulkan, lo kerja, bukan kita ya, bukan saya gitu loh. Lo kerja itu cuma buat bayar utang. Ya enggak? Habis itu mati. Kan nggak indah hidup ini. Nah, ini bukan cuma Gen Z yang begini. Ya. Ini atas pun ya Pak. Bapaknya si Gen Z, kakaknya si Gen Z juga begini, gitu loh. Ya enggak, itu. Berarti Pak, kelas menengah masih bisa nggak nih Pak buat mempertahankan gaya hidup yang layak gitu Pak buat hari ini sekarang gitu Pak? Harus. Cuma ada 2. Naikin pendapatannya, kurangi, tekan biayanya. Itu harus terjadi. Ya enggak? Iya, betul Pak. Jadi naikin pendapatannya artinya apa? Diversifikasi pendapatan harus terjadi kan? Ya enggak? Iya, betul nah, Pak. artinya kalau sekarang sudah bekerja, jadi jangan cuma satu pendapatan saja. Manfaatkan waktu lainnya, waktu luangnya untuk mencari pendapatan tambahannya. Apa yang dia punya itu digunakan untuk mendapatkan penghasilan. Itu harusnya yang terjadi. Ya, misalkan gini, ada si A ini bapak-bapak atau ibu-ibu, satu keluarga. Ada kamarnya yang kosong. Iya. Disewakan. Iya bisa gitu. Kan gitu. Ya. Itu yang goblok-goblokannya ya. Gitu loh. Ya. Oke. Nah, atau si ibunya nanti bikin bakwan. Menaikin ke sosmed. Gue jual bakwan nih. Iya. Ya enggak? Gue jual pempek nih. Iya. Jadi jangan cuma satu ngandelin si bapaknya doang gitu, atau ngandelin satu penghasilan doang. Itu satu. Naikin diversifikasi pendapatan dia. Yang kedua, tekan biayanya. Ya enggak? Enggak usah beli kalau enggak butuh. Beli itu kalau butuh aja. Jadi kita nggak usah ngasih makan gaya hidup dia Pak. Iya, maksudnya gini. Dengan sekarang ya, kondisi sekarang ya, keluar
Beli itu kalau butuh. Kalau nggak butuh ya nggak usah dibeli. Ya nggak. Nah permasalahannya sekarang nggak begitu keadaannya. Enggak. Pada umumnya enggak. Udah mah nggak punya duit, tapi tetap pengen nonton konser 5 juta, 10 juta tiketnya. Ya gitu Nah, Pak, ngasih makan gengsi. Nah itu tapi laku kan? Laku Pak. Ya enggak. Udah mah nggak punya duit, tapi nyicil tuh untuk beli konser. Ya enggak. Yang kemarin berapa tiketnya? 5 juta, 5 10 juta. Itu pada ngutang tuh. Nah kan nggak penting sebenarnya gitu loh. Ya enggak. Nah ini hal-hal seperti ini. Tapi mereka juga nggak sadar kalau itu tuh harus dilakukan gitu loh. Udah kebawa arus aja gitu loh. Gitu. Nah, ini yang harus disebutnya harus paham literasi keuangan duluan gitu loh. Iya, betul, Pak. Ya, jadi tapi ini pun sama dalam arti gini, maksudnya samanya gini. Susah merubah mindsetnya, nggak gampang. Nggak gampang merubah mindset. Jangan beli ini dong, nanti aja kasihan, sayang gitu loh. Ya enggak? Gitu. Saya kasih contoh gini. Jauh akan lebih hemat kalau Anda makan di rumah. Ya enggak? Nah, saya kasih contoh gini. Kalau bikin makan 1 porsi ayam, itu kalau di rumah dibikin oleh ibu, oleh istri. Itu paling harga pokok produksinya 7.000. Kalau beli di warteg itu sekitar 12 sampai 15.000. Tapi kalau dibeli di McD sekitar 38.000. Sampai 50 atau 50.000. Nah, selisih ini kelihatannya sepele ya. Sepele, Pak. 7.000, 20.000. Tapi kali pengalinya berapa? Frekuensinya 30 lah. Tahun sebulan ya. Nah, iya kan? Gitu loh. Iya kan? Nah, ini nih penting untuk literasi. Salah satunya adalah kebiasaan-kebiasaan seperti ini di rumah. Itu jadi penting gitu loh. Kalau mau si Gen Z ini berhemat, itu pasti akan ada investasi. Gitu. Betul, Pak. Tapi sejauh mana sih Pak pemerintah ini tuh turun tangan buat bantu kelas menengah, Pak? Kelas menengah? Iya. Kelas menengah tuh paling kasihan. Kenapa, Pak? Kalau boleh tuh. Ada yang kelas menengah tuh tidak mendapatkan subsidi. Subsidi hanya diberikan oleh orang-orang miskin, masyarakat miskin. Ya enggak. Yang misalkan Indonesia BPJS subsidi buat miskin. Kelas menengah dapat subsidi nggak? Tidak. Enggak. Kan gitu. Nah, dia posisinya kecepit nih. Ya, dapat subsidi juga enggak, dapat BLT juga enggak. Ya enggak. Tapi kebutuhan dia tinggi, makin tinggi ketika dia dikenakan. Tapi orang-orang inilah yang paling sering kena pajak kan. Kelas menengah. Justru bebannya besar. Ya enggak. Ini yang bebannya besar tuh di sini gitu. Justru di kelas menengah. Jadi kalau pemerintah saya rasa apa ya kebijakan subsidi buat rumah itu juga buat miskin. Ya enggak. Subsidi buat pendidikan itu juga sama buat orang miskin. Ya enggak. Subsidi pajak kayaknya kelas menengah enggak kena. Enggak kena, Pak. Ya kan? Karena dia 5%. Ini kalau kita ngukur pajaknya, tarif pajaknya 5%, 10%, 5, 15, 25, 30, 35. Ya enggak. Jadi enggak ada tuh buat kelas menengahnya. Ya enggak. Maksudnya dari dulu begitu aja gitu. Maka kalau mau PTKP-nya dinaikkan. Oke. PTKP-nya dinaikkan, jangan di kelas menengah jangan kena gitu. Kalau mau. Tapi kan nggak kejadian. Iya nggak Pak. Nggak. Tapi next topik nih Pak, yang nggak kalah penting nih Pak, soal gap antara pendidikan sama dunia kerja. Kenapa sih banyak lulusan kuliah nih yang susah banget dapat kerja nih? Misalkan kita fresh graduate nih Pak, tapi skill kita ya emang lumayan gitu Pak. Itu tuh susah kerja. Misal kita abis fresh graduate, kita tuh kayak nganggur sekitar 2 tahun, 3 tahun, bahkan paling lama 5 tahun Pak. Itu mengapa Pak? Fresh graduate nganggur. Apakah dari faktor kitanya, apa dari faktor? Ini kan banyak faktor ya. Iya, Pak. Kalau masalah lulusan itu nganggur, banyak faktor ya. Gini, memang bisa jadi ada mismatch antara pendidikan dan kebutuhan industri, bisa jadi. Ya, dan ini yang seringnya, ya enggak. Kuliahnya di pertanian, tapi kerjanya di bank, banyak nggak? Banyak.
Ya enggak. Nggak sesuai jalur gitu Pak ya. Salah enggak? Enggak juga. Enggak salah. Ya enggak. Iya betul Pak. Nah, kalau saran saya sih setelah lulus harusnya naikin kompetensinya lagi. Selagi masih sekolah, selagi masih kuliah, sebarkan jaringan ada di mana kemana-mana, gitu loh. Banyakin temen, Iya. kan gitu. Tapi jangan lupa IPK tetap harus Stabil, dijaga, kan gitu. Iya betul Pak. Ya enggak, karena pada dasarnya itu Anda bekerja suatu saat Anda bekerja nanti peluang tuh bisa ada di mana saja, bisa jadi kagak nyambung sama sekolahnya. Betul Ya. Pak. Jadi apalagi dunia sekarang, ya ada mismatch antara pendidikan dan industri, gitu loh. Ya karena dunia cepat sekali berubah, ya enggak. Iya. Kebutuhan juga berubah. Anda sekolah 5 tahun, tapi industri berubah setiap menit. Betul Pak. Gitu loh. Dan nggak mungkin juga pasti sama gitu loh. Ya enggak. Jadi banyak faktor gitu loh. Baik faktor kenapa kita tuh lebih lama fresh graduate tuh lebih lama buat dapat kerja gitu Pak ya. Tapi itu kan tergantung orang Pak. Kalau misalkan kita nih yang orangnya diem-diem aja gitu Pak di kampus gitu kan, gak mau bangun relasi, gak ikut organisasi, tapi kayak ya udahlah asal lulus gitu kan Pak ya. Jangan begitu dong. Iya, harusnya jangan begitu. Iya, jangan begitu dong. Tapi kan ada aja deh Pak beberapa. Oh ada aja. Tapi kan ada aja, selalu ada aja yang model-model begitu. Yang misalnya dia kampus kos-kosan, kerjaannya kan cuma gitu. Ya nggak ada gitu loh. Kupu-kupu lah ya Pak kalau zaman sekarang nyebutnya. Iya gitu loh. Ada. Tapi harusnya jangan begitu dong. Iya. Ya enggak. Akhirnya temannya cuma jadi dikit, pinter mah kagak gitu loh. Iya. Ya enggak, temannya dikit, kerja nanti susah, jaringannya nggak banyak. Gitu. Tapi program magang kok atau pelatihan kerja gitu Pak, itu beneran ngefek gak sih Pak buat kita buat nyiapin lulusan baru? Oh ya, pasti dong. Oke. Pasti ngefek dong. Bagaimana dia membiasakan di tempat kerja, bagaimana dia ketemu senior-seniornya, ya enggak. Bagaimana orang bekerja seharusnya, skill apa yang dibutuhkan ada dalam dunia kerja, kompetensi apa yang dibutuhkan, pelatihan-pelatihan apa lagi yang dia butuhkan selanjutnya gitu loh. Oke. Ya, jadi memang penting banget kalau magang gitu kan sih. Kalau gitu gimana Pak caranya kita ngubah mindset mahasiswa biar nggak cuma ngejar ijazah doang Pak, kayak ya udahlah gue balik kampus ke kos kupu-kupu, intinya gitu Pak. Ngubah mindset kita tuh kayak harusnya di kampus gak kayak gini nih, harusnya lebih aktif lagi gitu Pak. Merubah mindset si anak tadi. Iya. Nggak bisa, nggak gampang. Itu kan dia dididik dari keluarganya, bapak ibunya, kakak adiknya, lingkungan udah begitu. Tidak mudah untuk merubahnya. Ya enggak? Iya. Jadi sejak kecil, kalau emang sejak kecil emang dalam keluarganya dia terbuka, ya enggak? Lebih orang tuanya terbuka, anak ini juga suatu saat pasti akan aktif terbuka. Iya, betul. Tapi kalau memang anaknya emang dari dulunya introvert, yang mau diapain lagi? Iya. Ya enggak, dipaksa keluar kamar, jangan kan keluar rumah, keluar kamar aja kagak mau gitu. Sih, Pak. Ya kan Iya. gitu. Ya enggak. Nah, gimana caranya? Ya agak-agak susah, itu kan udah karakternya dia, bawaannya dia gitu loh. Kecuali kalau dari dalam dirinya sendiri dia ingin merubah itu gitu loh. Ya, kalaupun ada bantuan ya bantuan teman-temannya. Iya. Bantuan keluarganya. Kadang kalau orang-orang kayak itu biasanya kayak kita yang ngajak sih Pak, biar gak ayo dong ikut. Biasanya gampang terpengaruh sih Pak kalau emang kan kalau Genji itu kan FOMO ya Pak ya. Kayak lu mau ikut gak? Misalnya anak introvert tuh kayak ya udah ayo gue ikut gitu misalnya Pak. Iya, tapi kalau pada dasarnya dia introvert itu kan agak susah. Ya. Nggak mudah maksudnya. Ya enggak. Lain dengan orang yang memang dari awal sudah aktif, dari SMA sudah aktif. Dia pasti masuk kuliah juga sangat aktif lagi. Biasanya begitu, nggak akan jauh-jauh beda. Gitu. Tapi Pak, ada gak sih Pak peran kampus nih biar lulusannya nggak linglung pas udah wisuda hari ini Pak? Apa sih kayak apa yang bisa dilakuin kampus biar lulusannya tuh nggak linglung, nggak bingung pas udah wisuda, nggak abis wisuda ngapain ya gitu Pak? Ya, kan kampus tuh biasa ada organisasi yang dibina oleh baik oleh prodi, jurusan maupun fakultas atau bahkan oleh universitas. Ya enggak, memperkenalkan organisasinya, memperkenalkan dunia luarnya.
bisa lewat magang, MBKM dan lain-lainnya gitu. Nah, mempersiapkan mereka bertemu dengan dunia kerja, memfasilitasi itu ya. Kemudian kampus juga biasanya mempertemukan antara perusahaan dan pekerja gitu loh. Kemudian ada job fair ya biasanya gitu loh. Ya, tapi kalau sekarang agak berat nih. Iya. Ya enggak, kenapa? Karena sekarang justru bukan job fair adanya, kebanyakan justru pada PHK semua nih. Iya betul Pak. Pada hengkang semua gitu loh. Nah, paling berikutnya adalah mempersiapkan mereka menjadi wirausaha gitu loh. Tapi harus naik dulu nih kompetensinya. Ya, naikin dulu kompetensinya gitu loh. Wirausaha itu tidak mudah. Itu bisnis itu tidak mudah gitu loh. Iya betul. Ya, jadi gini. Gampangnya gini. Jika bisnis itu mudah, maka yang paling pertama berbisnis adalah dosen ekonomi dan bisnis. Benar nggak? Betul Pak. Faktanya, mulai dari Papua sampai ke Aceh sana berapa dosen ekonomi dan bisnis yang berbisnis. Ya ada yang paling cuma 1-2. Betul Pak. Ya kan gitu. Atau setelah bisnis itu kalau bisnis itu gampang, maka setelah dosennya berbisnis, maka mahasiswanya, alumni yang berbisnis. Faktanya kan semua pengennya jadi pegawai. Kan gitu. Jadi followers dulu ya Pak ya. Kan misalkan ada nih kalau lulusan tuh misalkan nggak mau jadi followers dulu lah, mending ngedirin perusahaan sendiri dulu gitu. Iya. Jadi dia ada yang nggak mau yang jadi follower dulu gitu Pak setelah lulus. Iya. Tapi kan untuk mendirikan perusahaan sendiri emang gampang? Iya. Enggak pasti Pak. Iya enggak. Susah. Kecuali kalau Anda sebagai pewaris. Ya enggak. Iya Pak. Nah, itu enggak susah. Ya enggak. Betul Pak. Tapi kalau Anda perintis, ya enggak. Udah jadi pegawai aja dulu. Itu yang paling gampang kan. Ya jadi enggak. followers dulu lah. Jadi followers aja dulu gitu. Karena jadi pegawai juga, jadi pekerja, jadi follower juga itu bukan satu hal yang diharamkan kok. Ya enggak? Oke. Iya betul Pak. Gitu. Jadi ini next sebagai penutup Mbak, kita kasih insight buat Gen Z yang lagi dengerin hari ini. Apa langkah pertama yang bisa dilakuin mahasiswa atau lulusan baru biar siap ngadepin dunia kerja Pak? Tambahin isi otaknya. Dengan cara seperti apa Pak? Ikut naikin kompetensinya. Caranya adalah ambil sertifikasi yang tidak mudah dilakukan oleh orang lain. Jadi investasilah di bagian kepala. Tapi investasinya supaya tidak sia-sia, ya ikutin kompetensi, ikutin sertifikasi yang tidak gampang lulusnya. Baik. Kenapa? Karena kalau nggak gampang lulusnya, berarti pesaingnya bakal dikit nantinya. Kalau pesaingnya dikit nantinya, maka supply-nya dikit. Kalau supply-nya dikit, harganya akan mahal dong. Gitu ya? Kan gitu. Ya. Nah, dia akan punya nilai jual yang tinggi. Kenapa? Karena tidak mudah untuk digantikan oleh orang lain nantinya. Kalau sekedar kalau cuma sekedar pelatihan sehari 2 hari langsung dapat sertifikat naik kompetensinya, diberikan sertifikat kompetensi yang semua orang bisa melaluinya dengan gampang, itu memang udah pasaran gitu Pak. Itu jadi barang komoditas. Nggak langka gitu Pak. Yang harus dicari adalah naikin kompetensi yang jarang orang ada di bagian itu gitu loh. Ya enggak. Kalau di profesi saya seperti CPA. Iya. Ya. Jadi tidak mudah untuk menjadi CPA. Kenapa? Karena ujiannya banyak. Iya betul Pak. Ya, itu pengorbanannya banyak tuh. Ya, dia masih baca lagi semuanya baru ujian gitu loh. Nah setelah ujian gitu, itu nggak gampang ujiannya, bisa berkali-kali nggak lulus gitu loh. Iya betul Pak. Nah tapi ketika setelah dapat CPA tadi, nah dia boleh berpraktek, dia boleh jadi akuntan publik, singkat ceritanya ya. Nah kan gitu. Setelah jadi akuntan publik dia bisa berwirausaha gitu loh. Nah ini contoh saja. Jangan berhenti di sini gitu loh. Nah, ketika sudah punya sertifikasi tadi, kompetensi naik, dia jadi CPA baru dia bisa jualan. Pasarnya ada nggak? Banyak. Banyak pasti Pak. Banyak. Gitu loh.
Ya ini contoh aja. Tapi Pak, kalau misalkan dapetin gelar kayak Bapak nih, Bapak kan baik banget nih ya gelar kayak dari CPA itu bagaimana sih Pak cara mendapatkannya? Bapak udah melalui apa, infonya dari mana gitu Pak? Ya satu kalau infonya kan kita ada di profesi ya. Oke. Ada profesi. Nah disitulah ada webnya profesi tadi gitu. Perusahaan juga kalau akan memperlakukan beda kalau Anda punya sertifikasi profesi, sertifikasi kompetensi yang tidak mudah dimiliki oleh orang lain, pasti juga akan dikasih harga lebih mahal. Nah, sertifikasi ini kan biasanya sudah ada di mana nyarinya maksudnya gitu ya. Di mana ya di asosiasi profesi sudah ada kalau begitu sih. Sudah ada tahapannya apa, tinggal diikutin saja gitu loh. Gitu. Berarti Pak, menurut Bapak mitos atau fakta Gen Z harus mau menerima kerjaan apa aja, jangan terlalu milih-milih kayak ya udah kerja apa aja sikat gitu Pak. Tapi jangan banget milih-milih, kalau kebanyakan milih tuh kita bakalnya kayak pusing sendiri Pak. Menurut Bapak mitos atau fakta? Gen Z jangan milih-milih pekerjaan. Iya. Jadi terima aja kerja apa aja. Tergantung kebutuhannya. Iya. Kalau lo butuh duit sekarang, ya udah terima aja apapun untuk pekerjaannya. Oke. Ya enggak? Iya betul Pak. Kan gitu. Tapi kalau lo kagak butuh, nanti bukan passion gua gitu loh. Ya terserah lo aja, kan gitu. Tapi kalau menurut saya daripada nganggur, masih mending kerja. Ya enggak? Kenapa? Iya. Karena ada waktu yang nanti yang kurikulum vitae-nya itu tadi gitu loh. Iya betul Pak. Jangan sampai kosong. Jangan sampai ada jeda. Oh kok 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lo kosong melulu ya gitu. Nah kan itu jadi track record yang nggak bagus. Jadi CV-nya jadi jelek kalau kayak begitu caranya. Ya nggak. Tapi kalau ada oh iya dia pernah kerja. Gitu loh. Nah itu akan jauh lebih baik gitu loh. Jadi kalau menurut saya terima aja. Nanti juga rezeki itu akan ngikutin kok. Akan jadi apa nantinya gitu loh. Okay. Saya tidak pernah bercita-cita jadi dosen, enggak pernah bercita, enggak kepikiran sama sekali ketika kuliah saya akan jadi dosen nanti. Enggak, saya ketika saya waktu S1 saya suatu saat akan jadi profesor. Enggak pernah bermimpi seperti itu. Bahkan setelah S2 pun saya nanti bakal jadi apa? Enggak tahu juga gitu loh. Enggak kepikiran harus ke sana. Jadi ikutin arus gitu Pak. Jalanin aja. Gitu loh. Nanti itu jadi gini. Nanti gimana? Ya nanti gimana? Ya gimana nanti aja. Lihat gitu. nanti. Iya, jalanin aja dulu gitu loh. Iya kan? Nah, yang salah adalah ketika enggak ngapa-ngapain. Nah, gitu loh. Oke, Pak. Kursus online itu bisa bener gak sih Pak kalau kursus online nih, misal kita sudah kursus online kayak dasar Excel, Word gitu Pak, bisa jadi pengganti skill yang kurang dari kuliah gitu Pak. Kayak yang lain dah yang pokoknya hard skill kita yang gak ada, soft skill kita yang gak ada tuh bisa jadi pengganti skill yang kurang dari kuliah Pak. Kursus online maksudnya kayak model micro learning ya, maksudnya yang cuma belajar nonton YouTube gitu ya. Enggak, biasanya tuh ada kursus online kayak private gitu Pak. Jadi kayak pelatihan itu tuh ada mentornya gitu Pak buat ngelatih kayak UI, UX design gitu Pak misalnya. Berbayar gitu Pak. Ya, saya seperti saya bilang tadi. Ya jadi naikin kompetensinya dengan apa? Ya dengan apa aja. Mau kursus online juga boleh. Ya enggak? Yeah. Mau kursus online juga boleh, apapun itu. Tapi satu ya, nyari kursus itu nanti jangan dengan terlalu gampang semua orang bisa gitu loh. Ya, yang nanti pasarnya ada ya gitu loh. Silakan mau kursus online ataupun kursus offline gitu loh. Bagi saya sih nggak ada bedanya. Tapi dua-duanya baik online maupun offline tadi itu tujuannya adalah naikin kompetensi. Tapi sekali lagi kompetensi yang mana nih yang akan kita ambil, karena harus dipikirkan juga kan kita kursus tadi kan harus misalkan berbayar kan sumber daya kita terbatas. Iya betul Pak. Ya enggak, kalau kecuali kalau sumber dayanya tidak terbatas ya silakan saja ikut apapun juga gitu. Tapi ketika sumber daya terbatas berarti kan kita harus pilih-pilih dulu nih. Ini bakal menaikkan daya jual saya tidak gitu loh. Ya enggak? Iya, kalau enggak bisa naikkan daya jualnya ya ngapain dikerjakan gitu loh. Bisa menaikkan nilai saya apa tidak? Kalau enggak bisa menaikkan nilai ya ngapain dikerjakan gitu loh.
kan masalahnya itu kan akan keluar sumber daya. Iya betul Pak. Kan itu. Jadi kecuali kalau sumber daya tidak terbatas ya, oke saya ikut kursus ini, kursus itu, ya silakan saja. Sikat semua ya Pak ya. Ya, apakah itu menambah nilai? Oke, nambah nilai. Tapi mana yang signifikan menambah nilainya itu yang harus dipertimbangkan. Misalkan Anda ekonomi syariah. Iya. Ya enggak. Alangkah lebih baiknya kalau kemudian kaitannya tuh khususnya tadi kompetensinya tadi enggak jauh-jauh dari ekonomi syariah gitu. Iya, betul, ya enggak. Apakah menjadi seorang konsultan keuangan syariah atau manajemen keuangan syariah gitu. Maksudnya kompetensinya gitu ya. Sehingga suatu saat gua udah ahli nih di bidang syariah. Kalau lu cerai bilang sama gua ya. Nanti gua yang bagi waris. Gitu. Betul, Pak. Nanti ditempelin tuh. Ya enggak di rumahnya nih. Ya enggak konsultan waris gitu. Udah ahli gitu loh. Kan gitu. Oke Pak, harapan Bapak nih buat lulusan muda dari kampus seperti kita tuh apa Pak? Harapan Bapak? Harapannya? Iya. Kalau saya sebagai dosen, harapannya pasti saya pengen murid-murid saya berhasil dah. Hampir semua dosen pasti begitu. Maunya berhasil ya. Terserah mau berhasil dari sisi manapun juga gitu loh. Apakah berhasil dari sisi akademiknya, berhasil jadi orang baiknya, berhasil jadi politikus atau apapun juga gitu loh. Yang pasti kami menginginkan murid-murid kami itu berhasil gitu loh. Ya sukses gitu loh. Sukses ya kalau ukuran macam-macam ya, ukurannya dunia ya tahu sendiri kan begitu. Ya enggak? Iya. Terserah mau jadi apapun juga gitu. Kalau berhasil itu membanggakan sekali bagi kami sebagai guru-gurunya. Ya enggak? Iya betul Pak. Gitu. Berarti Pak nih terakhir ya, pesan motivasi nih Pak buat DMCers yang lagi berjuang mencari arah sekarang nih Pak. Kayak pasti banyak dong Pak, kayak dari kita nih, ini arahnya kemana ya buat abis dari sini kemana gitu Pak. Mungkin pesan motivasi dari Bapak. Ya, mulai sekarang yang pertama adalah naikin kompetensi. Yang kedua, naikin jaringannya. Oke. Networknya, banyak berteman, banyak bersosialisasi, tapi jangan lupa dengan akademiknya juga, gitu. Nah, naikin kompetensi, naikin kompetensi tadi melalui sertifikasi yang ada di profesi masing-masing, apapun itu gitu loh Pak. Apapun itu, di akuntansi, di manajemen, di ekonomi syariah itu pasti ada. Profesinya. Kemudian banyakin teman, banyakin jaringan. Ya, jangan cuma kampus kos-kosan itu tuh enggak menarik. Ya enggak. Merugikan ya Pak ya jadinya. Pinter mah enggak gitu loh. Ya enggak, IP-nya juga segitu-gitu doang. Ya enggak, kan gitu ya. Iya. Nah, kemudian berikutnya adalah karakter. Yang ini penting karakter. Kalau tadi saya bilang tadi IP itu jadi pintu masuk, berikutnya adalah karakter. Karakteristik. Ya, karakter orang tadi, jujur, integritas tadi. Nah ini yang nggak gampang gitu loh. Mau bantu orang, karakternya kan gitu. Jadi orang baik gitu loh. Betul Pak. Nah itu karakter ini yang akan menaikkan seseorang gitu loh. Menaikkan nilai seseorang itu Pak ya. Oke. Nah, orang lebih nyaman bekerja kalau dia punya teman kerja dia karakternya baik, gitu. Jalannya juga pasti baik ya Pak. Gitu. Harusnya ya Pak ya. Oke. Mungkin itu saja diskusi dari kita. Krisis kelas menengah dan overthinking yang dilema Gen Z menghadapi dunia kerja di Indonesia adalah tantangan besar yang kita hadapi bersama. Namun, dengan kesiapan mental dan adaptasi yang baik, keluar dari krisis, kita bisa keluar dari krisis ini lebih kuat. Semoga apa yang telah dibahas bisa memberikan perspektif baru dan mari terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Dan juga krisis sendiri itu juga menunjukkan bahwa itu pintu menuju perubahan. Semangat terus buat para DMCers agar kita belajar dan beradaptasi. Terima kasih Bapak atas waktunya juga nih udah datang ke sini menyempatin waktunya. Terus juga atas insight. Sampai jumpa di episode selanjutnya di DMC Podcast.